Shalom teman-teman. Shalom. Semangat banget ya kita. Masih Semangat pagi dong. harus semangat. Semangat Yeah. memuji Tuhan. Oke, sekarang tiba waktunya teman-teman untuk kita memuji muliakan nama Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada malam hari tadi Tuhan. Sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru. Sebentar lagi Tuhan kami mau memuji muliakan nama-Mu. Kami bersiap Tuhan membuka hati supaya berkat-Mu kami terima dan kami boleh menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita mengangkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari teman, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini.
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat, Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkatalah melalui hamba-Mu agar firman-Mu bisa tersampaikan dengan baik dan menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa lagu yang sudah dinyanyikan tadi. Ku ingin selalu dekat denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Biarlah lagu itu tetap menjadi semangat buat teman-teman. Selama ibadah di rumah, kita tetap merasa dekat dengan Tuhan. Pagi hari ini, tema yang akan Tante Suryani sampaikan adalah kuat di dalam kuasanya. Kuat di dalam kuasanya. Kalau Tante Suryani bertanya tentang seseorang yang kuat, apa yang ada di bayangan kalian? Tante Suryani punya foto seorang yang disebut stronger man. Tahun 2019 dia disebut orang yang paling kuat. Namanya adalah Magnus Samuelsson. Dia lahir 51 tahun yang lalu, aslinya dari Swedia. Tahun kemarin dia mendapat tantangan dari satu perusahaan otomotif besar. Dia harus menarik sebuah tronton seberat 325 ton. Kalian bisa lihat gambarnya ya, wajahnya seperti apa. Itu orang yang kuat. Nah, kalau dalam olahraga ada yang adu kuat. Lomba apa kira-kira? Iya, lomba panco. Coba kita akan lihat siapa yang panco. Wow,
ternyata Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, menantang putranya Kaisang untuk lomba panco. Itu adalah kekuatan yang diukur secara fisik yang kelihatan secara kasat mata. Nah, sekarang kita akan melihat apa artinya kata kuat itu menurut KBBI. Menurut catatan Tante Suryani, kata kuat itu dari KBBI artinya banyak tenaga. Yang pertama, kemudian yang kedua tidak mudah rusak. Dan yang ketiga ini juga bagus artinya. Kuat itu artinya tidak mudah goyah atau teguh. Itu kata KBBI. Nah, sekarang kita akan melihat apa kata Alkitab tentang orang yang kuat. Kita baca ayat yang pertama ada di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Bersama-sama teman-teman yang di rumah juga buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tante Suryani ulang, Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dari ayat ini kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya bukan di luar Tuhan. Dan artinya lagi di luar Tuhan itu banyak kekuatan. Seperti tadi contohnya Magnus Samuelsson. Dia orang yang kuat. Tetapi kita nggak tahu apakah dia orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat mas kita hari ini mengatakan yang pertama, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya bukan di luar Tuhan. Dan yang kedua kita belajar di dalam kekuatan kuasanya. Artinya apa? Bukan kekuatan yang lain. Tante Suryani pagi hari ini ditemani boneka yang cantik, boneka Barbie. Tante Suryani ingin menggambarkan bagaimana kalau kekuatan kita itu di dalam Tuhan dan bagaimana kekuatan kita itu di luar Tuhan. Lawan katanya di dalam adalah di luar. Jadi firman yang mengatakan bahwa hendaklah kekuatan kita itu di dalam Tuhan itu seperti ini. Kalau boneka Barbie-nya Tante Suryani taruh di sini, itu namanya di luar. Meskipun di atas, dia tetap di luar. Tetapi yang namanya di dalam, itu dia harus masuk ke dalam toples. Tante Suryani masukkan dalam toples. Ya, beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi Barbie-nya ada di atas, itu tetap di luar. Tetapi sekarang sudah di dalam. Seperti itulah kekuatan kita. Kekuatan yang di dalam Tuhan itu di cover oleh Tuhan. Si Barbie ini ketika masuk di dalam toples, dia keberadaannya di cover, ditutup oleh toples. Seperti itulah ketika kekuatan kita ada di dalam Tuhan dan bukan di luar Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kita akan melihat mengapa sih kita harus kuat di dalam kuasanya, bukan kuasa yang lain. Kuasa yang lain bisa memberi kekuatan, sangat bisa, sangat bisa. Kalian pernah mendengar istilah orang pintar? Orang yang bisa melihat masa depan katanya. Orang yang bisa melihat masa lalu itu juga katanya. Dia punya kuasa tetapi bukan kuasa Tuhan. Dan kita akan melihat mengapa kita harus hanya percaya, kita harus hanya memiliki kuat di dalam Tuhan. Sebab apa? Kita baca di dalam Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8, Tante Suryani bacakan, teman-teman yang di rumah juga membaca. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang,
Coba bagian akhir bersama-sama yang di rumah juga bacakan. Yang Maha Kuasa. Pengakuan Allah sendiri bahwa Dia adalah Maha Kuasa, dan itu juga menjadi iman kita bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa kekuatan kita harus ada di dalam kuasanya. Sebab yang pertama adalah Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Kalau yang namanya Maha Kuasa itu adalah sudah di atas segalanya, paling tinggi. Paling tinggi. Kalian pernah mendengar teman-teman kita yang tahun ini lulus dari kelas 3 SMA dan sekarang sudah menjadi mahasiswa. Siswa yang paling tinggi. Mau S1, S2, S3 disebutnya tetap mahasiswa. Demikian juga dengan keberadaan Allah kita yang Maha Kuasa. Sehingga kekuatan kita harus dilandaskan pada kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita harus menaruhkan kekuatan kita di dalam kuasanya? Sebab kita punya musuh. Musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang kasat mata. Seperti sekarang. Yang menjadi musuh dunia adalah virus corona. Tidak kelihatan tetapi melumpuhkan banyak kegiatan, tetapi mematikan banyak manusia. Musuh kita bukan yang kelihatan. Coba kita baca di dalam Efesus 6, kembali ke Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12 bagian yang B, bagian yang akhir. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Maaf, kita ambil bagian B yang tengah ya, bukan akhir. Tante Suryani ulang, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada yang pernah lihat roh-roh jahat di udara? Bentuknya kayak apa? Hitam, ada taring, ada tanduk, itu gambaran saja. Tetapi yang disebut di dalam Efesus 6 ayat 12b, itu adalah satu oknum yang tidak bisa kita lihat. Satu oknum yang tidak kasat mata. Itulah yang disebut musuh kita. Oh tante, tapi itu temenku itu suka ngerasani aku, suka jelek-jelekin aku, suka julid sama aku, suka gibahin aku. Apakah itu musuh? Bukan. Itu bukan musuh. Itu adalah saudara yang mungkin sedang khilaf. Kita doakan mereka. Jangan anggap musuh. Yang disebut musuh itu adalah oknumnya iblis. Dia bukan lawan yang ringan. Sebab dia punya strategi. Strateginya apa? Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11 kita akan melihat strateginya apa sih? Bagian yang B, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Si iblis ini punya strategi yang lumayan jitu, yaitu tipu muslihat. Tipu muslihat. Jadi dia suka memakai gaya orang Kristen. Padahal sebenarnya dia bukan. Dengan tipuan, yang namanya tipuan itu selalu enak di depan, tetapi buntutnya, belakangnya pasti enggak enak. Nah itu yang dilakukan oleh iblis. Itu strategi yang dilakukan oleh iblis. Tipu muslihat. Melalui apa? Pasangan hidup. Melalui pacar. Oh tante, aku mau memenangkan jiwa, aku cari yang beda agama. Beda keyakinan. Yakin kamu bisa membawa dia. Atau justru sebaliknya, kamu yang katut kebawa oleh dia. Bulan ini Tante Suryani punya pengalaman yang tidak baik. Shock. Karena ada mantan murid sekolah minggu yang akhirnya menjual imannya.
untuk seorang suami. Dan sekarang tampilannya sudah beda, sudah sari rapet. Dan yang kedua juga dibuat syok oleh seseorang yang tante kenal 4 bulan yang lalu kurang lebih. Masih seperti kita. Tetapi bulan ini Tante Suryani harus syok yang kedua. Melihat dia sudah dengan tampilan yang beda. Imannya sudah ditukar dengan iman orang lain. Karena tipu muslihat iblis. Karena tidak memiliki kekuatan dalam kuasanya. Memakai kekuatan sendiri itu sangat terbatas. Tetapi ketika kita memakai kekuatan di dalam kuasanya, ketika ada serangan dari iblis, tipu muslihat iblis, kita di cover. Kita di cover oleh kuasanya Tuhan yang bukan kuasa ecek-ecek, tapi kuasa yang super. Karena Tuhan mengatakan di dalam Wahyu tadi bahwa Aku Allah yang maha kuasa. Pengakuan dari Tuhan sendiri dan itu menjadi pengakuan iman kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya sumber kekuatan kita. Biarlah Tuhan menjadi, kuasa Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Bukan kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Mentang-mentang pinter, mentang-mentang kaya, mentang-mentang cantik dan ganteng. Bukan itu, bukan. Tetapi kekuatan kita ada di dalam kuasanya. Sehingga dengan gagah, dengan iman kita bisa berkata seperti Mazmur 17 ayat yang kelima. Ayo yang di rumah katakan firman ini. Perkatakan firman ini menjadi iman. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Mazmur 17 ayat 5 berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Kita bisa melakukan firman ini ketika kekuatan kita taruhkan dalam kuasa-Nya. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi,
Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami mau Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, anak-anak remajamu di tempat ini. Boleh mengandalkan kekuatan yang dari Engkau. Boleh berlindung di dalam kuasa-Mu Tuhan. Karena tanpa kuasa-Mu ketika kami di luar Engkau, kami tidak mampu Tuhan. Ketika godaan di dunia ini sangat banyak. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar ingin menjatuhkan kami. Ingin membuat kami goyang, ingin membuat kami goyah. Tetapi kami mau Tuhan, langkah kami Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Sekali lagi kami mau di dalam Engkau. Kami ingin bersekutu tetap bersama di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan kekuatan-Mu, kuasa-Mu mencengkeram setiap kami, remaja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan anak-anak kami di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Engkau yang mengontrol kehidupan anak-anak kami. Sepanjang mereka belajar di rumah, sepanjang mereka kuliah di rumah, sepanjang mereka mengerjakan segala sesuatu di rumah juga termasuk ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu tetap tercurah atas setiap anak-anak kami. Kami berdoa bagi gereja kami Tuhan, GSPDI Hayam Buruk, untuk bisa segera melakukan ibadah kembali bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini tetapi Engkau tidak pernah berhenti. Roh Kudus-Mu berkarya dan bekerja luar biasa, menyatakan kuasa-Mu atas anak-anak kami, atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.